Bapak Saudara, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, yang bersuka cita, Bapak Martin, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Saudara orang beriman, tentunya bahwa kalau kita menginjak usia, biasanya orang bilang kalau masuk 50, seorang bilang itu sulansia. Apalagi kalau 60 ke atas. Sebelum saya menyampaikan perenungan ini, tentunya perlu untuk saya mendapatkan sedikit informasi apa yang sementara ini dirasakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Rasa senang, sukacita, atau rasa semakin tua? Baik, terima kasih. Kalau pada saya hanya lebih banyak bersyukur karena tidak mengalami yang pertama penyakit, yang kedua tantangan, yang ketiga cobaan. Saya tidak mengalami itu dalam hidup ini, maka yang setiap kali, setiap saat saya buat itu atau saya doa secara pribadi itu saya bersyukur. Dan kali itu yang saya buat selama ini sehingga pertambahan usia ini saya anggap biasa-biasa saja. Kadang-kadang kalau sudah bangun dari tempat tidur ini harus saya tidak begitu. Mau bangun ya bangun, mau tidur ya tidur, mau jalan ya jalan, mau berhenti ya berhenti. Kadang-kadang itu yang saya selama ini jalan. Terima kasih. Terima kasih Papa, berarti ini masih mudah-mudahan. Ada amin. Amin. Karena masih merasa kuat, sehat, energi. Tentunya bahwa kebanyakan orang merasa bahwa di usia 60 ke atas ada yang merasa sudah tua, ompong, peo. Kebanyakan merasa demikian. Apalagi kalau masa muda kerja terlalu banyak, kemudian sampai ke masa usia 60 ke atas, lebih banyak kukuruk di pinggir tungku. Apalagi so dingin papa Tetapi ada juga yang merasa bahwa di usia ini adalah usia di mana sudah mulai harus semakin energik, lebih banyak berkarya, lebih banyak beraktivitas, bahkan berproduktif untuk sesuatu yang baik. Karena dari masa muda sebanyak kerja. Ada yang bilang sonde, ini masa istirahat. Beta sudah harus menikmati ini hidup sebaik-baik mungkin. Tetapi ada juga yang bilang ini waktu untuk berkarya. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena pemahaman yang demikian, maka saya membaca tadi di Google. Menteri Sosial ini Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia bilang bahwa usia lansia bukan lagi 60, tetapi 65 ke atas. Karena usia 60 ke 65 orang masih energik untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Masih merasa sehat, masih merasa kuat dan harus berkarya untuk hidup yang baik. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi tentunya bahwa itu hasil survei. Ada juga yang merasa bahwa usia ini tentunya usia di mana usia penuh ketakutan. Minta maaf ya yang kalau usia 60 pada usia ketakutan itu luar biasa. Kenapa sehingga orang menjadi takut? Tadi saya bilang Bapak semakin awet mudah-mudahan. Karena tentunya orang penuh dengan ketakutan, usia mulai keriput, pandangan mulai kabur, pendengaran mulai berkurang, rasa mulai dingin, bahkan ingatan juga mulai berkurang. Ada orang yang merasakan demikian. Sehingga tentunya ada kekhawatiran tersendiri dalam hidup. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa sang pemazmur mengalami keadaan yang sama. Ketika dia mulai beranjak kepada bertambah usia menuju
usia tua. Mungkin menurut pemazmur waktu itu 60 tuh tua banget kok. Atau tua yang karman. Ada rasa ketakutan tersendiri tentunya sehingga pemazmur memiliki pergumulan ini. Karena itu dalam menapaki usia tua, sang pemazmur kembali datang dan merenungkan bahwa Allah memberikan perlindungan yang luar biasa. Dari masa semenjak dalam kandungan, masa muda berkarya, kemudian berjumpa dengan usia tua. Berjumpa dengan ketakutan yang teramat sangat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Takut ditinggalkan. Puji Tuhan ini malam anak cucu berkumpul Pak saudara, Pak kakak. Pemazmur mengalami hal yang demikian. Ketakutan yang teramat sangat, kekhawatiran yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya Bapak saudara bahwa ini hal yang sangat manusiawi. Pemazmur menyatakan isi hatinya melalui tulisan mazmur ini. Bahwa usia ini merupakan usia yang sangat menakutkan. Tetapi dengan berhadapan dengan kondisi yang demikian, pemazmur menyadari bahwa hidup adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Karena itu dalam perenungan yang begitu luar biasa, dalam keadaan sadar benar, pemazmur kembali merenungkan betapa yang pertama, hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan dan tempat perteduhan. Karena itu dia berkata dalam bagian ini, padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Pemazmur menyadari benar bahwa semenjak dalam kandungan ketika Allah menenunnya begitu rupa, Allah sudah memberikan perlindungan yang begitu luar biasa. Tetapi dalam pengawasan dan penjagaan yang begitu luar biasa, kemudian dia beranjak sampai kepada usia tua. Bapak mau Bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesadaran sungguh hanya Allah saja tempat perlindungan. Karena itu tentunya bahwa dalam kesadaran ini pemazmur menyerahkan dirinya sungguh-sungguh kepada Allah. Allah saja menjadi tempat perlindungan, tidak ada yang lain. Supaya di dalam Allah saja dia mengalami keselamatan yang sejati. Dia tidak mengharap kepada yang lain. Dia berharap benar-benar kepada Allah sebagai tempat perteduhan yang begitu luar biasa. Karena di sana ada ketenangan batin, ada ketenangan jiwa. Ketakutan dan kekhawatiran menjadi hilang ketika dia berhadapan dengan masa hidup di hari tua. Itu yang pertama. Yang kedua, pemazmur menyadari benar bahwa Allah gunung batu keselamatan. Allah gunung batu keselamatan. Suatu simbol kekuatan yang begitu luar biasa. Ketika kita ada di masa-masa hidup, ketika kita ada di hari-hari hidup, ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan di usia yang bertambah di hari tua, pemazmur menyadari benar bahwa hanya Allah sumber kekuatan, tidak ada yang lain. Gunung batu tempat perteduhan. Dia melihat bahwa Allah dilambangkan seperti gunung batu, tidak akan goyah. Karena itu bisa menjadi tempat perlindungan dan tempat bersandar yang begitu luar biasa. Yang ketiga dalam hal ini, pemazmur melihat bahwa hanya Allah yang dapat meluputkannya dari mara bahaya. Kata firman Tuhan meluputkan dari orang-orang lalim dan orang-orang kejam. Tentunya bahwa tadi Bapak Tupa bilang bahwa sonde sakit, sonde pernah ini dan itu. Tanda kasih dan kuasa Tuhan begitu besar, meluputkan dari segala ancaman hidup mara bahaya. Bahkan pergumulan-pergumulan terberat sepanjang hidup sampai dengan usia yang ke-62 tahun. Ini bukan hal yang gampang. Tuhan meluputkan dengan cara Tuhan, sehingga kemudian kita berjumpa dengan keselamatan yang sejati. Yang keempat, pemazmur menyadari benar bahwa Allah saja sumber pengharapan. Allah saja sumber pengharapan atas setiap pergumulan hidup, atas setiap pergumulan untuk terus berkarya, atas segala pergumulan untuk terus hidup dan bermakna bagi orang lain, bagi keluarga, bagi sesama, bagi pekerjaan dan pelayanan, bagi kemuliaan Tuhan. Pemazmur menyadari benar bahwa hanya Allah sumber pengharapan. Allah saja yang dapat memberikan pengharapan
Ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, keputusasaan sekalipun, Allah mengubahnya menjadi suatu pengharapan baru bagi kita. Pemazmur benar-benar berjumpa dengan ini. Karena itu dia merenungkan benar bahwa di masa tuanya dia tidak perlu untuk takut menghadapi ini. Bahwa dalam hari-hari hidup Allah memberikan pengharapan baginya. Yang kelima, pemazmur menyadari benar bahwa hanya Allah saja yang patut dipuji. Atas setiap pergumulan perjalanan hidup, pemazmur menyadari benar bahwa semua karena karya Allah. Karena itu dalam Mazmur yang lain dia mengatakan bahwa karena kejadianku dahsyat dan ajaib, diulangi kembali oleh pemazmur dalam bagian ini, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Seperti tanda ajaib. Bapak Mama, saudara orang beriman, kita tadi awali dengan omong soal COVID. Ada orang yang karena COVID sudah berjumpa sampai dengan usia 62 tahun. Ada yang tentunya batas umurnya tidak sampai 62 tahun. Mungkin baru lahir saja, kemudian Tuhan sudah panggil pulang. Mungkin baru menikmati kehidupan 1 atau 2 tahun, Tuhan sudah panggil pulang karena pergumulan-pergumulan yang berbeda. Karena itu ini merupakan tanda ajaib. Bahwa kalau dari kandungan saja itu sudah merupakan keajaiban yang begitu luar biasa. Maka usia 62 tahun bagi Bapak Martin atau Pak adalah suatu tanda keajaiban Tuhan. Tanda keajaiban Tuhan. Kita tidak dapat memungkirinya. Benar bahwa ini tanda keajaiban Tuhan yang ditunjukkan. Sehingga masih sehat, masih kuat, masih energik, masih bisa berkarya. Tadi saya awali kalau usia-usia begini, ini orang ini usia kukru. Orang sama bergerak, sudah kok masih muda-muda, kotong suka kerja, capek-capek, mau bikin apa. Ini usia tua, ini nikmati hidup. Ada orang-orang yang memasuki usia 60 tahun, dia pun lebih suka menonton TV. Duduk nonton TV, nikmati. Karena mungkin sepanjang masih muda, dia kerja terlalu banyak, soalnya dia pernah nonton TV. Ada yang di usia-usia begini, ini dia lebih suka minta maaf dulu dengan cucu dong. Dia mau bikin apa-apa. Lebih baik dulu dengan cucu dong daripada kok dibatasi ini otak sakit. Jadi kepala sekolah sekian banyak periode, kemudian sekarang ini yayasan minta kotong jadi kepala lain. Kepala sakit. Tetapi ini merupakan tanda ajaib bahwa di usia yang seperti ini sekalipun Allah berikan kepercayaan, bukan saja dia menganugerahkan umur panjang, tetapi dalam karyanya dia memberikan kepercayaan supaya hidup menjadi lebih bermakna. Tetapi dalam hal ini juga ini menjadi suatu catatan sejarah hidup yang begitu luar biasa. Ini akan diceritakan suatu hari nanti, anak cucu dan seterusnya. Potong pun opa begitu mah. Dia pensiun SD suruh dia kepala sekolah. Ini hal yang begitu luar biasa Bapak saudara orang beriman. Karena itu pemazmur dalam hal ini menyadari benar. Sehingga dalam mulutnya dan juga kehidupannya, isi hatinya, dia mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tentunya bukan karena hasil usaha dan kerja keras. Pemazmur menyadari benar. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi. Dalam hal ini tentunya bahwa kalau malam hari ini kita datang duduk bersama, hidup orang bersaudara, orang tua dan anak, menantu dan cucu. Karena kita menyadari benar bahwa ini karena anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hambanya Bapak Martin atau Pak. Benar-benar ini anugerah Tuhan. Karena itu kita datang dan kita mensyukuri peristiwa ini menjadi suatu peristiwa iman. Kita tidak dapat membayar apa yang Tuhan buat bagi kita. Tetapi melalui syukur ini kita bersama-sama mengangkat hormat, puji hanya bagi nama Tuhan. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan bertambahnya usia, tentunya bahwa kita semakin melihat bahwa kasih Tuhan besar bagi kita. Tetapi dengan bertambah usia juga, tentunya bahwa kita juga menyatakan bahwa kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui karya hidup kita, kita hidup menjadi bermakna. Sebagaimana firman Tuhan, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
dalam menghitung hari-hari. Artinya bahwa hidup harus bermakna. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Martin yang bersuka cita. Tentunya bukan saja bersuka cita karena bertambah usia, tetapi juga kepercayaan sebagai anugerah Tuhan untuk kembali dipercayakan melalui Yayasan Yapen Kris Agape menjadi kepala sekolah di salah satu SD Gemit di Fatububur. Tentunya ini peristiwa iman. Kita patut mensyukurinya. Bulan Maret tentunya Tuhan memberikan kesempatan dan waktu untuk kemudian Bapak Martin kembali berkarya. Tetapi dalam hal ini juga ada begitu banyak peristiwa iman yang Tuhan izinkan untuk terjadi tengah-tengah kehidupan keluarga atau pa dan rukun keluarga terkait. Patutlah kita bersyukur kepada nama Tuhan bahwa Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya di dalamnya kita melihat kasih dan kuasa-Nya besar atas kita. Mari kita bersyukur dengan iman di dalam Tuhan, sebab apa yang dibuat baik kita baik adanya. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Amin.